Lalu Allah menjelaskan kepada kita, lam yalid walam yulad, tidak punya, tidak beranak, tidak diperanakkan, nggak ada asasnya, nggak ada bawahnya, nggak ada orang tuanya, nggak ada ibu ayahnya, nggak ada. Kalau ada ibu ayah, ada kakek, ada nenek, ada macam-macam. Kalau ada anak, berarti ada cucu, ada seterusnya sampai ke bawah. Allah mengatakan dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak butuh sama siapapun. Allah nggak butuh. Allah sama sekali nggak butuh sama siapapun. Artinya anak yang bukan lahir dari darah dan bukan lahir dari daging. Artinya anak secara kekal. Ini sebetulnya bisa dibaca pada Injil Yohanes yang sama ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Jadi yang disebut anak di sini bukan anak darah, anak daging, bukan anak biologis. Terus oleh karena itu memang benar Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini perlu. Karena apa? Setiap kata anak itu tidak berarti beranak. Berkali-kali saya berkata tentang masalah ini karena ini penting. Ketika orang mengatakan anak tangga. Dalam bahasa Indonesia aja dulu ini. Bukan bahasa Arab dulu, bahasa Indonesia dulu. Anak tangga. Tentu orang tidak bertanya, siapakah istrinya tangga? Kalau istri tangga ada. Istrinya tangga siapa? Disebut anak tangga. Anak kunci, siapa istrinya kunci, istrinya pintu. Anak jalan, siapakah istrinya jalan. Tidak perlu, karena itu istilah kiasan. Sekarang ini ada doa anak-anak bangsa. Loh, bangsa apa punya istri? Artinya warga bangsa. Ketika orang berkata, kalau di dalam bahasa Arab itu ada istilah Ibnu Sabil. Berikan zakat fitrah itu kepada Ibnu Sabil, kepada amil, penarik pajak itu, kepada fakir miskin, dan Ibnu Sabil. Ibn bin, Ibnu, Ibn bin itu artinya anak. Sabil itu jalan. Makanya ada istilah jihad fi sabilillah, perjuangan di jalan Allah. Karena Ibnu Sabil itu anaknya jalan. Orang yang pekerjaannya berjalan alias musafir. Musafir itu bahasa Arabnya Ibnu jalan, anaknya jalan. Orang ini harus diberi zakat fitrah sampai jadi tempat tujuan. Misalnya orang ini menyebarkan agama, ini bukan musafir untuk melancong, tapi menyebarkan syiar Tuhan. Dia datang dari Surabaya, mau pergi kemana? Pak Ibnu Sabil, mau pergi ke Gresik. Lah Anda wajib memberikan sampai ke Gresik. Kira-kira kalau di iman Kristen bahwa seorang imam Lewi itu berhak menerima persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Seperti itu. Lah apakah kalau disebut Ibnu Sabil itu jalan beranak? Kan tidak. Orang Arab juga menyebut Ibn Isrin. Ini bahasa sehari-hari. Anaknya angka 20. Lah kenapa? Karena di Arab kalau laki-laki umur 20 tahun itu wajib militer. Nah orang yang wajib militer itu namanya Ibn Isrin. Anak angka 20. Tanpa bertanya bapaknya angka 20 siapa. Ini kata kiasan. Jadi istilah anak Allah, putra Allah tidak harus berarti Allah itu beranak. Ini yang perlu kita sampaikan. Karena itu orang Kristen jangan minder lagi kalau mendengar itu. Malah Anda sering-seringlah bernyanyi itu supaya Anda ditakoni. Loh kamu kan Kristen, loh kenapa? Kok nyanyi Allah tidak beranak? Loh memang tidak. Lalu Yesus itu, nah kesaksian mengalir, amin. Jadi sebetulnya Anda diutus di tengah-tengah suatu masyarakat yang mereka sudah mengenal Yesus. Hanya pengenalan itulah yang perlu diluruskan. Oh betapa sulitnya kalau Anda disuruh ke Irian Jaya sana. Ke bumi Papua, ketika Otto dan Geisler, seorang penginjil, datang ke sana, menginjak bumi Papua atas nama Tuhan Yesus. Di sana semua orang masih pakai kuteka, bahasanya tidak tahu, tata cara hidupnya tidak tahu. Bukankah itu lebih sulit ketimbang misalnya Pak Jainuddin MZ yang selalu berkata lam yalid walam yulad. Dan kita mestinya respon yes. Naam, betul. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena itu kita harus memahami istilah itu secara
berbeda. Karena itu kita kembali kepada isi Alkitab ini. Yang pertama-tama, ketika orang dikatakan bahwa Allah itu esa. Bagaimana keesaan Allah? Orang Kristen memiliki doktrin tentang Tritunggal Maha Kudus. Makanya kalau orang Kristen Arab, termasuk kayak model saya ini, gereja Syria ini, kalau berdoa diawali dengan kata-kata Bismil abi wal ibni warrahil kudus ilahu wakid. Amin. Bismil abi wal ibni warrahil kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Al-ilahu wakid, Allah yang esa. Amin. Jadi ditutup dengan kata-kata Allahu wahid atau Al-ilahu wahid, Allah yang Maha Esa. Saya ketika suatu saat pertemuan di forum Islam, ketika mereka berdoa, saya juga berdoa. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihahnya lain Pak. Dipikir Al-Fatihah karena sama-sama bisminya. Satunya Bismillah, satunya Bismillah. Bismillah demi nama Allah, Bismillah demi nama Bapa. Wal Ibn dan Putra, Warrahil Kudus dan Rohil Kudus, Allahu Akad, Allah yang Maha Esa. Amin. Baru kemudian dibaca Allahumma ya Allah ya Aba Samawi, ya Allah Bapa Surgawi, fi ibni ismuka Yesus al-Masih, dalam nama putramu yang tunggal Yesus Kristus, dan seterusnya sampai Bismillahirrahmanirrahim Yesus al-Masih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim Yesus al-Masih itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya kalau orang Jawa kunjuk ingasmo dalam Gusti Kawula Yesus Kristus. In the name of Lord Jesus Christ, Fong Chu Yesu Tekmi, amin. Kira-kira seperti itu. Jadi doa kita ditutup dalam nama Yesus. Itu kalau bahasa Arab artinya sama. Sama itu istilah Arabnya. Lalu saudara-saudara, kita sering bertanya, kalau gitu Tritunggal itu putra, itu siapa? Putra itu adalah firman. Firman yang kekal, yang kemudian menjadi manusia. Ini maknanya anak Allah itu di situ. Makanya di Islam itu sebetulnya juga ada itu. Walaupun tafsirannya beda itu silahkan. Isa fa'inahu rahullah wa kalimatuhu. Isa al-Masih itu adalah roh Allah dan firmannya. Bahwa tafsirannya beda itu gak usah dipaksa-paksain. Bisa jadi ditafsirkan lain, tapi artinya ketika orang Kristen menyebut Yesus itu anak Allah, itu maksudnya Yesus itu kalimatullah. Karena itu di dalam teks ini, kalau di dalam teks terjemahan bahasa Arab, bunyinya fil bati'il kana kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah kalimah, firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, indallah wa kana kalimatullah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was divine in one God. Maknanya. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Seolah-olah di sini ada dua, seolah-olah ada firman dan ada Allah, sehingga dikatakan bersama. Tetapi ketika dikatakan dan firman itu adalah Allah, tidak lain dan tidak bukan wujud, existence itu hanya satu, yaitu Allah yang bersama dengan firman-Nya. Di dalam bahasa aslinya saudara itu indah sekali. Arki enologos. Arki itu yang menjadi bahasa Indonesia arkeologi, ilmu tentang purbakala. Pada mulanya itu menunjuk kapan? Menunjuk sesuatu di luar ruang dan waktu sebelum alam ini tercipta. Engkolo purwo, kata orang Jawa. Sebelum segala sesuatu ada. In the beginning, kata orang Bali. Sadurung jagate wenten, sang sabda sampun wenten. Sebelum jagat ini ada, sang sabda sudah ada. Sang sabda sinarengan ring ide sang yang widiwasa. Tur sang sabda maraga widi, kata orang Bali. Sampai saya ngomong kata jadi kata. Nah, karena orang Bali tidak bisa ngomong batuk-batuk yang bisa. Jadi kata yang pertama, enarki, pada mulanya. Pada mulanya yang mengawali, yang memulai itu Allah. Bukan Yesus diawali oleh waktu, seperti ajaran saksi Yehova.
Tetapi yang memulai, the origin segala sesuatu, kemurnian, asal mula, itu adalah Kristus sebagai firman. Energi and hologos, logos itu. Logos itulah yang menjadi bahasa Inggris logic, logika bahasa Indonesia. Jadi Yesus itu akal pikirannya Allah. Yesus itu firmannya Allah. Yesus itu adalah al-agalul ilahi. Firman atau akal ilahi. Nah, akal ilahi itu bersama-sama dengan Allah. Kehologos en prostonteon. Logos itu mengarah kepada Allah. Logos itu mencerminkan identitas Allah. Dengan logos itu Allah dikenal. Makanya dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa. Tetapi logos Allah, firman Allah yang ada dalam diri Allah, dialah yang menyatakannya. Ketika saya datang ke sini, mungkin saudara pertama kali belum pernah bertemu dengan saya, saudara bertanya-tanya, ini yang mau khotbah siapa? Kok khotbah Kristen judulnya lam yalid walam yulad? Nah, saudara tidak tahu. Ketika saya mulai berbicara, logika saya, logos saya keluar lewat kata-kata. Saudara mengenal saya dari kata-kata saya, dari firman saya. Demikian juga Allah dikenal lewat firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebagai firman itulah Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Amin. Karena Allah tidak bisa dikenal kalau tidak lewat firman-Nya. Loh, nabi-nabi kan mengenalkan Allah. Ya, nabi-nabi itu calo. Karena nabi-nabi itu tidak langsung. Dia hanya juru bicara Allah. Dia hanya memberikan tahu menjadi wakilnya Allah. Tetapi firman Allah itu sendiri adalah Allah. Jadi Yesus Kristus di iman Kristen bukan sekedar nabi yang menerima firman, tetapi dia sendiri adalah firman Allah. Karena itu dikatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Barang siapa mengenal aku, dia sudah mengenal Bapa. Karena Allah dikenal hanya lewat firman-Nya. Kalau saudara tanya kepada saya, menurut Pak Bambang, ini orang adalah mengatasnamakan saya, atas nama saya, mungkin sebagai sekretaris saya, sebagai kuasa saya untuk mengambil tindakan atas nama saya. Tetapi ketika saudara melihat dia, mungkin sudah masih ragu, apa benar sih ini dari Pak Bambang? Saudara telepon, Pak, itu benar ya, ada sekretarisnya yang di Bali. Betul. Nah, berarti memang ada konfirmasi. Tapi kalau yang ngomong saya langsung, saya telepon ke Pak David. Oh, ini Pak Bambang, suaranya dikenal. Dari suara saya, Pak David mengenal saya. Dari firman saya, saudara mengenal saya. Dari firman-Nya Allah, saudara mengenal Allah. Dari Yesus, saudara mengenal Allah. Ini maknanya logos, maknanya firman. En prostonteon, artinya dia mengarah kepada Allah, memberitahu siapakah itu Allah, menjadi satu-satunya di mana Allah itu dikenal oleh umatnya. Theos en logos, dan theoslah logos itu. Anehnya, di dalam ayat yang kedua ini, kata Allah tidak diberi kata sandang de. Ini kalau orang bahasa mesti dipersoalkan. Kenapa yang pertama ada kata sandangnya, yang kedua tidak ada? Kalau diterjemahkan secara harafiah, pada mulanya firman itu, berarti firman yang itu, Yesus itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Dan Allah lah firman itu, tanpa kata sandang. Mengapa tanpa kata sandang? Karena Allahnya satu. Amin. Jadi Allahnya satu, maka saya sering menerjemahkan, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word divine in one God. Dia ilahi dalam diri Allah yang satu, in one true God, di dalam satu-satunya Allah yang benar itu, yaitu Sang Bapa, yang di dalam Allah Bapa itu ada firman-Nya Sang Putra, dan ada kehidupannya Roh Kudus. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, one true God. Bapa, Putra, dan Roh Kudus
al-ilahu wahid. Ini maknanya. Jadi artinya wujudnya Allah itu hanya satu. Dalam wujud Allah yang satu itu ada firman-Nya dan ada rohnya. Itulah Yesus sebagai kalimat Allah. Karena dia sebagai kalimat Allah, maka jelas alam semesta diciptakan oleh firman itu. Lalu bertanya, siapakah yang menciptakan alam ini? Yesus apa Allah? Nah, ada seorang pendeta yang ngomongnya agak falas ke saya. Bapak percaya dengan kuasa Tuhan? Ya jelas dong. Kalau Yesus saja bisa, apalagi Allah? Loh ini salah. Ini kan artinya Yesus itu akhirnya di bawah Allah seolah-olah ada dua. Yesus sebagai manusia memang dia bukan Allah. Karena itu dia berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi sebagai firman dia adalah Allah. Ketika Yesus berkata, mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik, hanya Allah saja yang baik. Sebagai manusia dia berkata seperti itu. Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai manusia Yesus berseru itu. Karena dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus 3 ayat 18. Tapi ketika Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Sebagai apa dia mengampuni dosa? Sebagai firman. Dan firman itu adalah Allah. Tetapi dia yang berkata, aku haus. Aku sangat berduka di Taman Getsemani. Aku seolah-olah mau mati rasanya. Seperti dia berkeringat darah. Aku haus. Aku lapar. Ini mulut yang mengungkapkan itu adalah sama dengan yang berkata, ego eimi. Kalau kamu percaya, akulah dia. Akulah dia yang ada. Akulah Yahweh. Akulah yang kekal. Mulut yang sama yang berkata, anakku dosamu yang telah diampuni. Mulut yang sama yang berkata, sesungguhnya hari ini kamu akan bersama-sama aku dalam Firdaus. Mulut yang sama. Tapi bisa dibedakan mana yang berkata sebagai firman, mana yang berkata dalam kelemahannya sebagai manusia. Ayat ini kalau kita tidak pahami, sering diputar balikkan oleh para bid'ah, oleh para bidat, oleh para heresi. Sehingga dikatakan, Yesus itu manusia biasa karena dia berkata, Allah itu lebih besar daripada saya. Dia tidak bisa membedakan Jesus as man, Jesus as divine. Yesus sebagai manusia, Ibnu Maryam, anaknya Maryam, yang lahir ke dunia, yang nuzul firman ke dunia, dan Yesus sebagai firman, dan firman itu tidak lain kecuali Allah itu sendiri. Mengapa? Sekarang Yesus itu sebagai firman. Persoalannya, firman itu diciptakan atau tidak? Nah ini Anda sudah memasuki bidang keagamaan yang sangat dalam.